Oke, saya clearkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Sunufar Latif. Saya akan memberikan materi live teaching materi untuk pertemuan di malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan malam hari ini akan menjadi manfaat buat hidup kita ke depannya, dan kita semuanya semoga diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala macam penyakit dan musibah. Baik, sekarang kita akan masuk materi hari ini. Jadi kita akan membahas di kelas ini adalah subject verb, appositive, participle, sama exercise. Nah, nanti 7:30 akan ada kelas live mock test. Jadi kalau live mock test nanti kelas yang terkait sama latihan live, tapi kalau kelas live teaching yang bersama saya nanti pembahasan tentang strategi menjawab soalnya bagaimana, kemudian ini syaratnya gimana dan lain sebagainya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas 3 ini ya. Ada subject verb, kemudian ada appositive, ada participle. Yang pertama sekarang saya akan membahas soal yang ada di TOEFL, yaitu soal bagian structure terkait dengan incomplete sentence. Secara harfiah, makna dari incomplete sentence adalah melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Jadi incomplete itu tidak lengkap, sentence kalimat, maka incomplete sentence adalah soal di mana tugas Anda adalah melengkapi kalimat tersebut sehingga dia menjadi kalimat yang lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi sebab sebuah kalimat itu dianggap kalimat lengkap? Nah, kalimat atau sentence itu disebut kalimat lengkap jika dia memiliki 2 unsur. Yang pertama, dia harus memiliki subjek. Yang kedua, dia harus memiliki verb. Jadi harus ada 2 ini. Subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku. Oke, jadi dia adalah pelaku. Kemudian kalau verb, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada verb yang berbentuk to be. Nanti habis ini kita akan bahas verb yang berbentuk to be. Kemudian yang kedua ada verb yang berbentuk kata kerja. Apa kata kerja? Contohnya makan, minum, segala aktivitas itu masuk ke verb yang kata kerja. Nah, sekarang kita akan membahas yang subjeknya dulu atau pelakunya dulu. Yang pertama ya, ini ada subjek, ada he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia benda, I, saya, they, mereka, we, kita, you, kamu atau kalian. Inilah subjek atau pelaku. Nah, selain 7 ini, yang bisa menjadi subjek adalah semua kata benda. Jadi mobil, rumah, universitas, buku, semua yang berbentuk kata benda itu bisa menjadi subjek. Kemudian verbnya, kita akan membahas verb yang berbentuk to be dulu. Jadi kalau kita sudah mengenali subjek, sekarang kita mengenali verb yang berbentuk to be. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa verb itu memiliki 3 bentuk ya. Jadi kalau ini bentuk to be sama kata kerjanya ya. Jadi dia itu ada bentuk 1, ada bentuk 2, sama ada bentuk 3. Nah, nanti kita akan bahas sekilas tentang ini. Yang pertama ya, kita akan membahas to be bentuk 1 dulu. Ya. Bentuk 1 apa? Contohnya ada is, ada am, sama ada are. Ini adalah to be bentuk pertama. Oke. Nah, bentuk pertama ini digunakan jika waktunya present. Waktunya sekarang. Mungkin Anda tahu bahwa tenses itu ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 16. Nah, nanti di TOEFL yang akan ditanyakan cuma 2. Yang pertama present, yang kedua past. Artinya apa?
Artinya Anda nanti nggak usah bingung untuk menghafalkan 16 tenses atau 12 tenses. Itu saya kira tidak perlu. Tapi kalau Anda sudah hafal duluan nggak apa-apa. Tapi kalau belum hafal, tidak usah menghafalkan 16 tenses itu agar nanti Anda tidak bingung. Gimana tidak bingungnya? Nanti akan saya jelaskan caranya. Kita kembali lagi. To be bentuk pertama adalah SMR. Contohnya, ya, saya berikan contoh di sini. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa. Maka saya mengatakan I'm a student. Saya seorang mahasiswa. Berarti kalau saya mengatakan I am a student berarti saat ini saya masih kuliah. Oke? Maka ini masuknya ke present. Kemudian bentuk kedua ada was sama were. Was punyanya siapa? Was punyanya yang ber-to be is sama am. Contohnya he was, she was, it was, I was. Oke. Kalau were ini untuk they, were, we were, you were, ini menggunakan were. Kapan digunakan? Untuk bentuk dua digunakan untuk pas atau lampau. Contoh, kemarin kita mengadakan welcoming meet. Kemudian ada salah satu peserta yang nggak datang. Kemudian saya tanya, kemana si A? Kok tadi kemarin nggak datang? Kemudian Anda sebagai orang yang nggak datang, Anda mengatakan, I was at home yesterday. Saya kemarin di rumah. Kenapa menggunakan was? Karena ini lampau. Oke ya. Jadi ini penggunaan to be bentuk 1 sama bentuk 2. Kemudian bentuk 3 kita menggunakan been. Ya, been ini ya. Nah, been ini untuk pengalaman ya. Been ini untuk pengalaman. Pengalaman itu apa sih? Ini bahasa Indonesianya kalau diartikan biar enak pernah kayak gitu. Kamu pernah ke Bali nggak? Kayak gitu ya. Nah, berarti kita menggunakannya pakai been. Kamu pernah ke Inggris nggak? Kamu pernah ke rumah angker itu nggak? Nah, kayak gitu kan berarti menanyakan pengalaman, berarti kita menggunakan been. Cuma been ini tidak bisa berdiri sendiri. Oke, Bin ini kan bentuk 3 kan, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh teman. Siapa temannya Bin? Ada 3. Yang pertama has. Yang kedua have. Yang ketiga had. Nah kayak gini ya. Has, have, had. Ini adalah teman yang harus ada di depannya Bin. Nah, untuk yang to be bentuk ketiga ini, Anda tidak usah terlalu bingung ini kapan digunakan dan lain sebagainya, karena nanti sekali lagi tidak ditanyakan di TOEFL. Yang ditanyakan di TOEFL adalah yang bentuk 1 sama bentuk 2. Ini Anda harus paham yang bentuk 1 sama bentuk 2. Kalau bentuk 3, kalau paham alhamdulillah, tapi kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Karena sekali lagi ini nggak ditanyakan di tes TOEFL. Saya akan berikan sedikit penjelasannya ya. 1. Been ini bisa digunakan jika dia punya teman. Temannya siapa? Has, have, sama had. Nah, has ini punyanya siapa? Punyanya ini. Is. Berarti he has been. She has been. It has been. Kalau have, punyanya selain is. Siapa? I have been. They have been. We have been, you have been. Itu aja. Nah sekali lagi gunaannya apa? Untuk pengalaman. Misal, tapi kalau saya kok nggak paham ya, maksudnya pengalaman itu seperti apa? Kalau memang Anda nggak paham, tidak apa-apa. Yang penting intinya depannya been harus ada salah satu di antara 3 ini. Tapi sekali lagi, ini nanti tidak akan ditanyakan di TOEFL secara spesifik. Yang ditanyakan adalah bentuk 1 sama bentuk 2. Jadi ini enggak saya jelaskan secara terperinci supaya teman-teman nanti tidak bingung. Oke ya. Nah, ini kan sudah saya berikan contoh
1, 2. Contoh ketiga gimana? Saya berikan contoh di atasnya ya. Sorry, sini ya, misal kayak gini. I have been to London. Kayak gini ya, Anda perhatikan. Apa tadi? Pengalaman. Saya udah pernah di London? Pernah. Saya pernah di London. Berarti saya mengatakan I have been to London. Kayak gitu. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan pengalaman. Sudah itu aja. Intinya apa? Kalau ada been, temannya harus ada have, has, atau had. Oke. Yang pertama, untuk subjek verb yang berupa to be, sudah clear atau belum? Sebelum kita masuk yang kata kerja. Sudah ya? Oke, clear ya? Oke, next. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah yang berbentuk kata kerja. Nah, kata kerja itu apa? Gampang. Kata kerja itu yang penting dia ini ada aktivitasnya. Contoh kayak gini. Anda menulis, ada nggak pekerjaannya? Ada, ya. Anda memasak, ada nggak pekerjaannya? Ada. Kayak gitu kan? Nah, ini namanya verb yang berupa kata kerja. Contohnya, Anda tanya pekerjaan saya apa? What is your activity? Misal saya mengatakan, I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman, saya mengatakan teach karena dia adalah verb yang berupa kata kerja. Kok nggak pakai to be? Anda bisa pakai to be atau pakai kata kerja. Karena verb itu pilihan. 1, Anda boleh pakai to be saja. Atau 2, Anda boleh yang pakai versi kata kerja. Jadi boleh milih salah satu. Nah, karena kata kerja ini juga verb, maka dia punya 3 bentuk. Bentuknya apa? Bentuk 1, bentuk 2, sama bentuk 3. Nah, saya berikan contoh bentuk 1 ya. Di sini ada I visit my father. Visit, oke. I visit my father. Visit ini adalah verb 1. Oke, subjeknya I. Kemudian yang kedua, saya mengatakan I visited. Ada idenya ya? Berarti kalau visited maka dia masuk verb 2. Oke. Jadi visit verb 1, visited verb 2. Bagaimana dengan verb 3? Nah, verb 3 itu sekali lagi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh apa? Dia butuh teman. Temannya ada berapa? Kalau yang to be ada 3, kalau yang kata kerja dia ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, yang tiganya sama, pakai has, pakai have, sama pakai had. Yang keempat apa? Dia bisa menggunakan to be. Ya. Jadi has, have, had, atau to be bisa diikuti oleh verb 3. Contohnya ya, I have visited. Oke, Anda lihat nih. Visited yang pertama punya teman apa tidak? Tidak punya. Maka dia adalah verb 2. Visited yang kedua di sini dia punya teman enggak? Punya. Apa? Have. Maka dia adalah verb 3. Jadi cara membedakan untuk verb 2 sama verb 3 di kata kerja, coba Anda lihat dia punya teman atau tidak. Kalau dia berdiri sendiri sebagai kata kerja, maka dia adalah verb. Tapi kalau dia punya teman, punya has, punya have, punya had, atau punya to be, maka dia adalah verb 3. Oke. Nah, ini kalau di bahasa Inggris namanya kata kerja beraturan. Jadi visit, visited, visited kayak gitu kan. Apalagi contohnya invite, mengundang, invite, invited, invited kayak gitu kan. Nah, itu adalah kata kerja yang beraturan. Sekali lagi ada bentuk 1, bentuk 2, sama bentuk 3. Nah, kalau ada yang beraturan, berarti ada juga yang enggak beraturan. Apa? Contohnya teach. Ya. Teach ini verb 1, verb 2-nya bukan teached, bukan, tapi taught. Nah, kayak gini. T-A-U-G-H-T. Verb 3-nya apa? Juga sama, taught.
wah saya harus hafalan nih. Nggak usah buru-buru ya. Yang penting Anda tahu bahwa oh ternyata kata kerja itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Intinya Anda tahu dulu. Tapi nanti kalau masalah hafalannya nanti bisa menyusul. Oke? Ya, saya ulangi lagi. Bahwa dalam sebuah kalimat kita harus ada satu subjek dan satu verb. Verbnya boleh berupa to be atau dia boleh berupa kata kerja. Anda milih salah satu. Pakai to be saja boleh, pakai kata kerja saja juga boleh. Syarat sebuah kalimat berarti ini. Nah, sampai sini kira-kira sudah jelas atau belum? Oke? Ya. Sebentar ya. Oh, sorry. Oke. Tidak pakai been ya. Yang mana yang pakai been? Oke. Kapan kita memakai had? Had itu untuk lampau. Kemudian to be kalau verb 3 apakah pasif? Ya. Kemudian have been itu untuk pasif. Have been jika diikuti verb 3 dia pasif. Oke. Had been buat pas perfect. Bagaimana penggunaan has, have, had? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Yang penting yang pertama ini syarat sebuah kalimat ada subjek, ada verb. Sudah clear ya? Oke, kalau sudah, saya akan lanjutkan di slide kedua. Oke. Contoh to be verb 3 ya. Oke, contoh to be verb 3. Kalau to be verb 3 dia pasif. Contohnya, I visited my father. Sorry, I visit my father. Saya mengunjungi ayah saya. Kemudian ditulis I am visited by my father, maka dia menjadi pasif. Saya dikunjungi oleh ayah saya. Apakah setiap kalimat harus ada verb dan to be? Oke, sekali lagi ya, saya jelaskan ya. Coba dengarkan baik-baik. Dalam sebuah kalimat, syaratnya ini ya, 1 sama 2. Oke ya, clear ya? Jadi syaratnya bukan ada verb sama to be, tapi ada subjek dan verb. Nah, verb itu ada 2. Anda mau pilih to be, silahkan. Anda mau pilih kata kerja juga silahkan. Gitu ya? Oke. I have been to London, nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya dan itu nanti nggak akan ditanyakan di TOEFL. Oke? Next. Kita masuk ke yang kedua. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang sekiranya tidak ditanyakan di TOEFL dan itu membingungkan, maka saya akan skip. Kenapa demikian? Karena nanti kalau saya jelaskan Anda bingung, sedangkan itu nggak ditanyakan di TOEFL, maka itu nanti akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi mending kalau ada pertanyaan yang tidak ditanyakan di TOEFL, saya akan mengatakan ini nggak ditanyakan di TOEFL dan ini kalau saya jelaskan membingungkan, maka nanti kita akan skip. Saya ambilkan apa yang ditanyakan di TOEFL dan yang sekiranya teman-teman tidak bingung. Gitu ya? Oke. If I were itu gimana? Nanti ya, itu di pertemuan ke-7 yang if I were. Oke, next. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Jadi saya kalau menjelaskan per slide. Slide ini paham? Paham. Kita masuk slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya kita lihat di sini. Kalau tadi saya menjelaskan bahwa verb Anda boleh menggunakan to be atau boleh menggunakan kata kerja. Nah, sekarang kita akan fokus di yang materi pojok kiri atas ya. Ini materinya ada 3 ya. Pojok kiri atas, pojok kanan atas, sama materi bawah. Kita fokus yang pojok kiri dulu. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau ada subjek, maka dia harus diikuti verb. Nah, verbnya bisa berupa to be, bisa berupa kata kerja. Nah, di materi yang sekarang ini, saya akan menjelaskan bagaimana jika to be dan kata kerja kita gabung. Nah, kalau ada to be plus kata kerja,
itu nanti syaratnya dia harus berbentuk verb ing atau dia harus berbentuk verb 3. Saya ulangi, jika ada to be diikuti kata kerja, maka bentuknya harus verb ing atau verb 3. Contoh ya. I am visiting my father. Di sini ada to be, ada. Kalau saya ikuti dia, saya tambahkan dia dengan kata kerja, maka saya harus menambahkan verb ing menjadi I am visiting. I am visiting my father. Nah, to be plus verb ing ini adalah kalimat aktif. Saya mengunjungi ayah saya. Yang kedua, jika ada to be, kita bisa menambahkan verb 3. Contohnya, I am visited by my father. Saya dikunjungi oleh ayah saya. Kalimat ini adalah kalimat pasif. Nah, sampai sini ya, saya ulangi lagi. Tadi sentence atau kalimat harus ada subjek sama verb. Verbnya bisa berupa to be, bisa berupa kata kerja. Kalau Anda mau menggabungkan to be sama kata kerja, maka bentuknya harus berbentuk verb ing atau berbentuk verb 3. Jadi nanti nggak bisa, misal mengatakan I visiting gitu nggak bisa. Atau I am visit nggak bisa. Ya? Nah, kenapa saya harus menjelaskan to be plus verb ing verb 3 ini? Karena saya yakin ada di antara Anda yang merasa demikian. Ada orang-orang yang kalau menjawab soal, dia suka mencari pilihan jawaban yang isinya verb ing. Jadi kalau mencari jawaban di situ ada verb ing-nya, dia langsung pilih karena menurutnya, feeling-nya kayaknya enak ini kalau kita menjawab verb ing. Contoh, si bla 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 at home. Ya, si bla 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 at home. Oke. Nah, ini kan subjek. Butuhnya apa? Verb. Nah, dia melihat ini. Loh, ini mana yang verb ing? Ini ada verb ing. Wah, berarti jawabannya kayaknya yang A ini. Maka dia akan memilih yang A. Si working at home. Kenapa demikian? Karena dia percaya bahwa kalau verb ing itu lebih cenderung benar. Nah, orang-orang ini di kursus Royal English kita berikan sebutan atau gelar the ing lovers, pecinta verb ing, penggemar verb ing. Nah, ada nggak dari teman-teman yang merasa bahwa oh ternyata kalau saya jawab itu harus mencari verb ing itu ternyata salah ya. Nah, ini namanya the ing lover. Ada nggak di sini? Nah, ada kan? Nah, oke. Nah, ini nanti malam ini akan saya singgung terus-menerus supaya segera bertobat para the ing lover. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, di sini kita lihat si subjek berarti butuh verb. Verbnya mana? Tentunya yang B, works. Dia bekerja di rumah. Kenapa nggak menggunakan verb ing? Karena jika Anda menggunakan verb ing, maka wajib menggunakan to be. Maka alasan working salah karena dia tidak menggunakan to be. Ada banyak sekali kan merasa pakai feeling kan. Feelingku benar ini working ini. Karena biasanya kalau ada verb ing-nya ini benar. Ya. Sekali lagi ini adalah the ing lovers. Nanti kita akan terus singgung the ing lovers ini. Next. Sudah jelas ya. Ini to be plus verb ing verb 3. Oke. Sudah jelas? Oke, jelas ya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahas strategi berikutnya tentang subjek verb yang tunggal sama yang jamak. Oke. Karena judulnya subject verb agreement, agree itu apa sih? Agree itu sesuai. Oke, sesuai. Berarti kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, jamak itu apa sih? Banyak. Verbnya harus berbentuk banyak. Nah, cuman
subjek sama verb itu tunggal jamaknya di present itu dia berbeda. Bedanya gini. Kalau subjeknya ada tambahan S, maka verbnya nanti tidak boleh ada S. Saya ulangi. Kalau subjeknya S, maka verbnya tidak boleh ada tambahan S. Contoh, the students. Ada S-nya? Ada. Oke. Berarti dia menunjukkan jamak atau banyak. Maka verbnya nggak boleh ada S. Contohnya apa? Visit. Ada S-nya nggak? Nggak ada. Kalau dia pakai to be, berarti menggunakan are. Kenapa? Karena dia sudah ada S-nya, di sebelah kanannya tidak boleh ada S-nya. Sebaliknya, jika subjeknya tanpa S yang menunjukkan tunggal, maka nanti verbnya menggunakan S. Contoh, the student. Ada S-nya enggak? Enggak ada. Berarti studentnya satu apa banyak? Satu. Maka verbnya harus ada S. Apa? Visits. Ada S-nya? Ada. Maka kalau dia pakai to be, harus ada S-nya apa? Is. Maka jelas ya, subjek tanpa S, verbnya nanti dengan S. Subjek dengan S, maka nanti verbnya tanpa S. Nah, ini simple, tetapi nanti kalau kita sudah praktekkan di soal, nanti akan menjadi rumit. Nah, ini nanti tidak berlaku untuk nama. Misal, saya punya teman namanya Agus. Saya menceritakan dia anak yang baik. Agus tetap kita pakai is. Agus is my friend. Oke. Ini kalau saya rubah are boleh nggak? Nggak boleh. Loh, tadi katanya kalau subjek S, verbnya tanpa S. Kayak gitu kan? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini nama. Nama ya, nama negara, nama klub bola, nama perusahaan. Itu nanti meskipun dia ada S, maka verbnya tetap tunggal. Kenapa? Karena ini nama. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, untuk membedakan subjek tunggal sama subjek jamak, nanti caranya seperti ini. Pertanyaannya, apakah mungkin soal TOEFL cuma the students visit, the student visits? Enggak mungkin. Di soal TOEFL kita akan menemukan namanya pengacau. Apa pengacaunya? Pengacaunya adalah preposisi. Preposisi itu apa saja? Ada on, ada in, ada at, ada of, for, from, dan lain sebagainya. Ada banyak. Nanti daftar preposisi akan kami bagikan di gambar. Kemudian gambarnya akan kami share di grup WA. Gitu ya. Oke. Di preposisi yang dia pengacau ini, nanti saya akan mengajarkan ilmu coret. Nah, ilmu coret ini ya. Oke. Caranya gimana? Kita perhatikan soal nomor 1. Nomor 1 subjeknya apa? The students. Oke. Subjek ya. Oke. Kemudian di sini ada pengacaunya, ada mana of. Berarti kita coret. Oke. Kemudian mana lagi? Of Cambridge kita coret lagi. Oke, coba Anda lihat. Cambridge itu kan nama. Tunggal apa jamak? Tunggal kan? Mungkin Anda menjawab is. Cambridge kan tunggal, verbnya pakai is. Salah. Kenapa? Karena ada pengacau. Kalau ada pengacau, maka yang di dalam preposisi ini enggak dianggap. Yang dianggap adalah yang depan. Karena the students ada S-nya, berarti verbnya tanpa S. Mana? Are. The students of the University of Cambridge are excellent. Jadi yang jadi acuan adalah subjek yang muncul pertama. Kalau sudah ketemu preposisi, maka kita gunakan ilmu coret. Nanti ilmu coret akan kita praktekkan di contoh soal. Nomor 2. Some problems, tunggal apa jamak? Jamak. Dari mana tahu? Ada S-nya. Good. Mana pengacaunya? In our society. Kita coret. Verbnya S atau are? Karena di sini sudah ada S, berarti verbnya tanpa S. Mana? Yang are. Some problems in our society are complicated. Nah, inilah cara menentukan subjek dan verb yang terkait tunggal sama jamak. Nah, antara subjek sama verb
biasanya kita akan menemukan preposisi of, on, in, at sebagai pengacau. Apakah preposisi ini salah? Benar. Dia di situ benar. Tetapi kita coret supaya jawaban kita ini nanti terlihat. Oh, ini subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal, subjeknya jamak, verbnya harus jamak. Jadi untuk memudahkan kita, maka kita gunakan ilmu coret ini. Sudah. To be verb ing, tunggal jamak sama pengacau, sudah jelas? Oke, jelas? Oke, ya. Oke. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan. Next. Berikutnya ya. Berikutnya kita akan masuk yang penggunaan have, has, sama had. Tadi ada yang tanya kan? Have, has, sama had. Saya akan jelaskan penggunaan have, has, sama had. 1. Have, has, had ini bisa berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Nah, kalau dia berfungsi sebagai verb atau kata kerja, maknanya atau meaningnya adalah memiliki. Nah, kapan dia berfungsi sebagai kata kerja? Kalau dia sendirian. Kalau dia sendirian. Contoh ya. She has a car. She has a car. Dia memiliki sebuah mobil. Kenapa artinya dia memiliki? Karena dia nggak punya teman. Punya nggak dia teman? Enggak. Maka dia artinya memiliki. I have a car. Saya memiliki sebuah mobil. Ada temannya nggak? Nggak ada. Maka meaningnya adalah memiliki. Dia, he had a car. Dia telah memiliki mobil. Ada temannya? Nggak ada. Dia berdiri sendiri, maka meaningnya adalah memiliki. Maka has, have, had, jika dia sendirian, maknanya memiliki dan berfungsi sebagai kata kerja. Yang kedua, dia bisa sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu jika dia punya teman. Nah, jadi kalau dia punya teman, dia nggak bisa memiliki arti memiliki. Nah, temannya dia siapa? Verb 3. Oke. Kalau dia punya teman, kita bisa artikan telah. Contoh ya. I have visited my sister. Ada have di sini? Ada. Ada temannya nggak? Ada. Siapa? Visited. Coba Anda bedakan. I have a car sama I have visited. Beda nggak? Beda. Di sini dia berdiri sendiri, sehingga maknanya memiliki. Di sini dia punya teman. Siapa? Verb 3. Maka artinya saya telah mengunjungi adik saya. Oke? Kemudian ya. She has been, has diikuti oleh verb 3. Ini verbnya berupa to be. Berarti dia artinya memiliki atau telah. Telah. Kenapa? Karena dia punya teman. Yang ketiga, they had visited me. Di sini ada had. Ada temannya enggak? Ada. Siapa? Visited. Berarti maknanya telah dan dia sebagai kata kerja bantu. Maka have, has, had, dia bisa memiliki arti miliki, bisa sebagai arti telah. Dari mana? Dari posisinya. Kalau dia sendirian, berarti verb. Kalau dia punya teman verb 3, maka dia kata kerja bantu. Nah, ini cara mudah membedakan penggunaan have, has, had. Seperti itu. Oke? Clear ini ya? Oke. Had itu memiliki yang telah. Oke ya? Sudah? Ya, oke. American pakainya is atau are. Oke. Kalau people karena dia jamak pakainya are. What about she has a car? Enggak ada ya, adanya she has had a car, ya. Jadi kalau has, have, had, punya teman, temannya pasti verb 3, tidak bisa verb 1. Oke? Ya. Kemudian had itu telah. Ya, kemudian pakai have had, have sekarang had lampau. Kemudian
Jika digunakan kepada he, she sama ya. Had semua pakai he, she, it, I, they, you bisa. Kemudian been itu hanya untuk semuanya ya. Pokoknya semuanya ada teman. Been itu depannya ada has, have sama had. Kemudian they visit me strukturnya gimana ya, Coach? Maksudnya strukturnya gimana? Ingat ya, di sini kita tidak membahas penamaan tenses. Jadi kayak past perfect, future perfect, dan lain sebagainya. Kita nggak bahas itu. Kenapa? Karena nanti akan membingungkan Anda. Jadi yang saya jelaskan di sini yang paling simpel sehingga Anda bisa memahaminya. Sudah? Oke, ini clear ya. Has, have, had. Dia bisa sebagai verb, dia sebagai bisa auxiliary verb. Next, kita lanjut ya. Pokoknya kalau kita bisa bikin mudah, jangan kita bikin yang sulit. Next, berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan apositif. Oke ya. Jadi kalau tadi kita membahas subject verb, kemudian yang kedua kita membahas yang apositif. Oke, saya lihat dulu ya waktunya. Oke, cukup. Ya. Di apositif nanti fungsinya adalah keterangan yang menjelaskan subjek. Jadi apositif ini fungsinya dia adalah keterangan yang menjelaskan subjek. Pola atau rumus dari apositif ada dua. Yang pertama, oke, dia subjek, apositif, baru verb. Berarti ada berapa koma? Ada 2 koma. Contohnya, Tom, ini kan subjeknya. Kemudian ada 2 koma, ada verb has. Nah, my friend ini adalah apositif. Kenapa? Karena dia adalah keterangan yang menjelaskan subjek. Tom, siapa Tom? Teman saya. Has a car, memiliki sebuah mobil. Ingat ya, syarat kalimat hanya subjek dan verb. Kalau Anda mau letakkan apositif, boleh. Kalau hilang juga boleh, kalau ada juga bisa. Yang kedua, apositif juga bisa menggunakan 1 koma. Kalau 1 koma, maka nanti rumusnya apositif, koma, baru subjek verb. Nah, kayak gini ya. Beda kan? Ini kan 2 koma, subjeknya dulu, apositif baru verb. Tapi kalau 1 koma, apositif dulu baru subjek verb. Contoh, my friend, koma, Tom has a car, subjek verb. Nah, my friend, ini dia menjelaskan subjek yaitu Tom. Jadi letaknya apositif cuma 2, di antara 2 koma atau sebelum koma. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarat dari apositif? Syaratnya cuma 1, dia tidak boleh ada verb secara langsung. Jadi nggak boleh ada kata kerjanya, nggak boleh ada to be-nya. Misal nih ya, saya tambahi. Tom, is my friend, has a car. Kayak gini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Anda menambahkan verb, maka jadinya kalimat ini double verb. Sedangkan dalam sebuah kalimat syaratnya harus ada 1 subjek dan 1 verb. Maka nanti nggak boleh kita menggunakan verb. Nah ini nanti contoh soalnya akan saya jelaskan di exercise yang akan kita bahas setelah ini. Oke, untuk apositif sudah jelas teman-teman? I had car, bisa ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjut yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga. Nanti habis ini kita akan praktek. Oke, yang ketiga adalah participle. Oke ya. Sekali lagi ya, malam hari ini teman-teman, acuan kita adalah sebuah kalimat harus ada subjek dan harus ada verb. Oke ya, harus ada subjek dan harus ada verb. Oke. Nanti ketika saya menjelaskan, saya sebentar lagi mungkin minta izin waktu 2 menit karena rumah saya ini pas di depan masjid. Nanti waktu kumandang adzan sholat isya, saya minta izin waktu 2 menit ya. Nanti kalau ada yang sudah selesai, kita bisa lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga yaitu participle. Saya akan jelaskan participle itu apa. Participle adalah kata sifat
atau adjektif yang yang berbentuk verb ing atau verb 3 tanpa to be. Saya ulangi, participle adalah adjektif atau kata sifat yang terbentuk dari verb ing atau verb 3 tanpa to be. Kalau Anda pakai to be, berarti dia bukan participle, dia jadinya verb. Gitu ya. Oke, contohnya gimana? Kita akan lihat nomor 1. Di sini ada subjek the man. Oke. Kemudian ada, the man ini ya. Kemudian ada verb wears. Kalimat ini lengkap. Lelaki itu memakai sebuah topi. Ada subjek, ada verb. Maka kalimat ini adalah kalimat yang lengkap. Yang baris kedua, ada subjek the man, ada verb wears, ada verb is. Verbnya jadi berapa? 2. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena tidak boleh, maka kita lihat verb pertama, wears. Wears itu memakai. Verbnya aktif atau pasif? Aktif. Memakai ya. Kalau pasif berarti dipakai. Maka karena dia aktif, verb yang pertama ini kita rubah. Dari wears menjadi wearing. Kayak gini. Wearing. Loh kok bisa tiba-tiba verb ing? Karena ini adalah participle. Nah, alasannya gimana? Nanti kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Saya minta break waktu sekitar 1,5 menit untuk mendengarkan kumandang azan ya. Bagi yang ada pertanyaan bisa silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama ada double subject. Yang pertama sudah benar karena ada subjek dan verb.
Kemudian yang kedua, dia menjadi salah karena ada double verb. Solusinya bagaimana? Jika verb yang pertama berbentuk verb aktif, maka kita rubah dia menjadi wearing. Loh kok bisa? Katanya kalau ada verb ing itu harus ada to be. Katanya tadi yang suka verb ing disindir menjadi the ing lover. Kok ini sekarang pakai? Karena ini bukan verb lagi. Dia apa? Dia adalah participle. Kenapa kita menggunakan participle? Karena verbnya sudah ada. Nomor 1. Verbnya sudah ada belum? Misal kalau wears-nya ini saya hilangkan. Belum ada kan? Maka wears ini menjadi verb. Tetapi karena di sini ada double verb, maka kita harus rubah menjadi participle. Apa itu participle? Kata sifat yang berbentuk verb ing atau verb 3 tanpa to be. Ya. Sehingga nanti penerjemahnya laki-laki memakai sebuah topi. Menjadi laki-laki yang, ada yangnya karena dia menjadi kata sifat. Yang memakai sebuah topi adalah ayah saya. Nah, ini namanya penggunaan participle. Jadi kalau ada verbnya, kita bisa menggunakan participle. Yang kedua, pasif. Contohnya ya, the car is washed. Kalau ada to be plus verb 3 berarti dia apa? Pasif. Mobil itu dicuci oleh mereka. Dicuci loh ya, bukan mencuci. Yang kedua, ada subjek the car, ada verb is washed, ada verb lagi is. Verbnya jadi double kan? Karena double, is washed ini kita rubah. Dari is washed menjadi washed by. Sehingga mobil dicuci oleh mereka menjadi mobil yang dicuci oleh mereka. Sehingga dia langsung verb 3. Ya. Dan ini bukan verb lagi, tapi participle. Kalau wash-nya saya ganti washing, boleh nggak? Kalau Anda nanti ganti dengan washing, bukan mobil yang dicuci, tapi mobil yang mencuci. Sehingga nanti participle, nanti erat kaitannya dengan meaning, dengan makna, apakah dia yang atau yang di. Laki-laki yang dipakai topi atau yang memakai topi? Yang memakai topi. Mobil yang dicuci atau yang mencuci? Yang dicuci. Namanya participle. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah semua participle pasti mendahului verb? Tidak. Dia bisa setelahnya verb. Contoh, saya, I, meet, bertemu. Nah ini verb kan? Saya bertemu. Bertemu siapa? Laki-laki. Wearing a hat. Nah, wearing ini adalah participle. Saya bertemu laki-laki yang memakai topi. Nah, di sini kita menggunakan participle karena sudah ada verbnya. Karena sudah ada verbnya. Tapi kalau belum ada verb, maka Anda wajib menggunakan verb. Sehingga kesimpulannya, saya tuliskan di sini ya. Kesimpulannya kita cari subjek. Oke. Kemudian kita cari verb, verbnya mana? Verbnya belum ada, maka Anda cari verbnya. Tapi kalau subjek verb sudah ada, ya, maka isinya adalah participle. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas exercise-nya ya. Kita bahas exercise-nya. Oke, kita akan bahas dari yang strategi subjek verb tadi ya. Tunggal jamak, ilmu coret-coret, the ing lovers, kita akan bahas di sini. Ayo kita lihat nomor 1. Nomor 1 apa subjeknya? The North Platte River. Subjek kan? Verbnya mana? Oke, kita cari dulu ya. From Wyoming into Nebraska. Ada nggak verbnya? Ada nggak to be-nya? Ada nggak kata kerjanya? Nggak ada. Maka ini butuhnya verb. Oke, ini nggak usah dijawab karena ini sudah Anda kerjakan di kuis ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan kenapa jawabannya A, B, C, atau D. Maka nomor 1, kita mengetahui bahwa kalimat ini butuh namanya verb. Nah, tadi sudah saya sindir ya. The ing lovers, ya. The ing lovers
dia akan memilih apa? Memilih C. Nah, kenapa? Karena flowing, ada verb ing-nya. Padahal yang dibutuhkan adalah verb. Nah, kalau Anda menggunakan verb ing harus ada to be. Maka yang C salah. Kalau yang A ini subjek dan verb. Sedangkan yang dibutuhkan cuma verb. Maka nggak boleh. Maka A kita coret. Kemudian yang D, ada apa ini? Preposisi. Apa? With. Nah, ilmunya kalau ada preposisi, ayo dengarkan ya. Kalau ada preposisi dicoret. Oh, gampang kan? Berarti with flowing dicoret. Maka jawabannya adalah yang B. Flows. Kita lihat ya. The North Platte River. Ada S-nya enggak? Enggak ada. Tanpa S, verbnya flows dengan S. Strateginya masuk kan? The North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Oke, clear ya? Next, nomor 2. Nomor 2, Biloxi received. Oke, di sini sudah ada verb receive. Berarti depannya kurang apa? Kurang subjek. Mana subjeknya? Tentunya yang A, the city of. Oke. Kalau yang B, ini subjek dan verb. Berarti nggak bisa ya, karena butuhnya cuma subjek. Yang C, ini bukan subjek, ya, ini verb. Kemudian yang D, ini subjek, ini verb. Maka ini adalah jawaban yang salah. Dari 2 soal ini, teman-teman, saya ingin menegaskan bahwa untuk menjawab soal, kenalilah yang muncul, maka nanti akan diketahui kalimat itu butuhnya apa. Kalau kalimat itu butuhnya subjek, berilah dia subjek. Kalau kalimat itu butuhnya adalah verb, berilah dia verb. Jadi kalau butuhnya verb jangan ditambah subjek verb. Kalau butuhnya subjek, jangan dikasih subjek verb juga. Jadi intinya butuhnya dia apa, itulah yang kita kasih. Oke, next. Nomor 3. A cage of lions. Ini subjek ya. A cage of lions. Up to 40 lions berarti butuhnya apa? Verb. Nah, sekali lagi. The ink lovers, dia milih apa? Pilih yang D. Karena dia melihat ada containing. Ini salah. Kalau Anda menggunakan containing harus ada to be-nya. Kemudian yang B, ini ada subjek dan verb. Berarti juga salah. Kemungkinan A sama C. Anda lihat, mungkin Anda milih C. Kenapa? Karena lions-nya jamak. Lions kan subjek dengan S, oke? Lions berarti ini pakai R, subjek verbnya tanpa S, nyambung kan? Tetapi Anda harus ingat di sini ada of. Kalau ada of tadi gimana? Dicoret. Sehingga acuannya bukan lions tapi a cage. Tunggal apa jamak? Tunggal. R tunggal apa jamak? Jamak. Nyambung enggak? Tidak. Maka yang C kita coret. Maka jawabannya adalah yang A. Can contain. Kapan kita menggunakan can? Kapan kita menggunakan modal? Kapanpun. Mau dipakai silahkan, mau nggak dipakai juga silahkan. Cuma kalau ada modal tidak boleh ada tambahan S. Sehingga kalimat ini benar. A cage of lions can contain up to 40 lions. Caranya seperti itu. Next, nomor 4. The plant are small. Ada verb ya? Oke. Berarti kurang apa? Subjek. Kalau Anda tidak belajar subjek verb, kemungkinan Anda menjawabnya apa? A, karena enak kan? The tea plant, oh pas ini. Jawabannya pasti A ini. Nah, ternyata salah. Kenapa? Kalau Anda jawab the tea plant, ini kan subjeknya tanpa S. Tunggal apa jamak? Tunggal. Are tanpa S juga. Tunggal apa jamak? Jamak. Kan nggak nyambung. Berarti salah. Having flowers? No. Cinta verb ing. On, preposisi dicoret. Maka jawabannya yang D. The flowers of the tea plant. Nah, ini subjeknya dengan S, maka verbnya tanpa S. Kalau ada of berarti dicoret. Nah, gini caranya ya. Jadi ini cara untuk menemukan jawaban sesuai dengan kebutuhan dari kalimat itu.
Kemudian nomor 5. Nomor 5. Oke, the major cause ini subjek. Kemudian the pull of the moon, ada nggak verbnya? Nggak ada. Berarti nomor 5 butuh verb. Oke. Mana verbnya? Kalau Anda jawab A, ada are. Sedangkan cause ini tunggal. Subjek tanpa S, ya. Subjek tanpa S, verbnya harusnya dengan S. Sedangkan are ini dia tanpa S, maka salah. B nggak ada verbnya, D nggak ada verbnya, jawabannya yang C. The major cause of ocean tides. Nah, ini dicoret. Nah, verbnya apa? Is. Nah, ini jawabannya. Nomor 5, subjeknya the major cause, penyebab utama, verbnya adalah is. Jadi tunggal sama tunggal. Jadi sekali lagi, cari subjeknya, cari verbnya, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang lengkap. Next, nomor 6. Nah, ini sudah main koma ini ya, main koma. Oke. Kalau 1 koma berarti A positif, ya kan? Berarti kurang apa? Subjek verb. Di sini ada limited ya. Limited mungkin ini kemungkinan verb 3. Kalau pakai was, butuhnya subjek verb, nggak bisa. Kenapa? Karena kita butuhnya SV. Kalau pakai B, it was, ya mungkin lah. Kalau pakai C, nggak bisa karena dia was. Kalau pakai D juga mungkin karena ini juga subject verb. Mana yang tepat? Kalau Anda jawab B, it was photography limited, nggak bisa. Kenapa? Verbnya double. Was sama limited. Maka ini salah. Maka yang benar yang D, photography subject, verbnya to be diikuti verb 3. Tadi kan syaratnya kalau to be diikuti kata kerja kan ada 2. Ada verb ing atau verb 3. Nah, di sini to be diikuti verb 3. Photography was limited. Fotografi dibatasi hanya untuk orang kaya. Ini jawaban dari nomor 6. Nomor 7. Saya selesaikan sampai nomor 10 dulu ya. Oke. Supaya teman-teman tahu bagaimana cara coret-coretnya. Off ya, diapakan kalau ada off dicoret. Tuh, gampang kan? Verbnya mana? Is, determine. Oke ya, verb. Berarti kurang apa? Subjek. Mana subjeknya? Ini subjek, verb. Berarti disilang. Ini subjek, verb. Berarti disilang. Kemungkinan A sama D. Karena ada the-nya. The itu menunjukkan kalau dia kata benda. Ada the valuable sama the value. Nah, the valuable ini, valuable itu sebenarnya adjektif. Oke. Kalau value, dia adalah noun. Nah, subjek itu syaratnya dia harus berbentuk noun. Maka the valuable salah. Jawabannya adalah the value. Oke, kemudian ada masalah. Saya kok bingung ya menentukan ini adjektif, ini noun, atau kata yang lain. Gimana cara mempelajarinya? Anda nanti akan belajar mengidentifikasi apakah itu noun, adjektif, dan lain sebagainya di hari pertemuan sekarang hari apa? Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu nanti kita akan membahas terkait dengan materi adjektif, noun, adverb, sama verb. Next, nomor 8. Saya selesaikan 10 dulu ya. Different hormones. Apa ini? Subject. At the same time on, coret semua. Oke. Verbnya belum ada? Belum. Berarti butuhnya verb. Oke. Mana verbnya? Sekali lagi, the ing lovers, dia akan menjawab B. Karena dia melihat ing di sini. Acting. Kayak gini kan? Oke, dia akan menjawab. Padahal ini sekali lagi ini salah. They usually act, subject, ini verb. Berarti salah ya. Butuhnya apa? Verb. Oke. The usual action, ini subject, bukan verb. Maka jawabannya yang A, usually act. Nah, ini adalah verb. Nah, jadi verb itu ada verb 1, ada verb 2. Kalau dia pakai verb 3, depannya harus ada to be, ada has, have, had, atau kalau Anda mau menggunakan misal verb ing, depannya juga harus ada to be. Oke, next, nomor 9. Nomor 9, the heart palate. Kita lihat ya, the heart palate. Selalu muncul ya, the ing lovers. The heart palate subject between mouth and nasal passage kan belum ada verb, maka di sini kita isi dengan verb. Oke, verb ya.
The ink lovers, pilih apa? Pilih A, forming. Kenapa? Karena dia lihat adanya verb ing. Nah, kalau Anda jawab B, ini juga salah karena ini subjek dan verb. Padahal butuhnya apa? Verb. Kalau Anda jawab D, form and a partition, ini nggak tepat ya. Karena ada n-nya, ada partition-nya. Maka jawabannya yang C, forms. Jadi subjek diikuti oleh verb. Anda lihat, subjeknya ada S-nya nggak? Nggak ada. Verb-nya ada S-nya nggak? Ada. Apa itu? Forms. Nah ini caranya. Jadi temukan yang muncul apa, nanti ketahuan yang kurang apa. Nah yang kurang inilah yang dicari di ABCD-nya. 10. Habis itu saya lihat kolom chatnya. Sam Spade and Rick Blin. Subjek ya. Oke, nama orang. 2 orang. Berarti subjek semua. Of. Berarti coret ya. Of. Preposisi dicoret. Berarti kurangnya apa? Verb. Subjek. Verb. Berarti dicoret. Subjek. Verb. Berarti dicoret. Subjek. Dicoret. Butuhnya apa? Verb. Maka jawabannya D. Nah, kayak gini. Oke, saya ulangi ya. Dari 1 sampai 10, saya ingin menekankan bahwa ketika Anda menjawab soal tes TOEFL di bagian structure, ketahui yang muncul, maka nanti akan ketahuan mana yang diperlukan. Dan kalau sudah ketemu yang diperlukan, carilah mana yang diperlukan. Jadi nggak usah ditambah-tambahi. Butuhnya verb, jangan dikasih subjek verb. Misal buat pengamanan, jadi supaya nanti kalau subjeknya double, kayak masker sekarang harus double, subjeknya harus double, tidak, ya. Jadi subjek tetap harus 1, verbnya juga harus 1. Oke, ya, oke ya, oke ya, the ink lovers, oke, the ink lovers, oke. Ya, oke. Ya, oke. Kenapa bisa jadi wearing? Nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Oke ya. Contoh soal, kemudian tidak boleh ada double, oke. Ya, intinya had bisa dibahas sebagai verb, bisa. Oke, boleh ada double kalau ada conjunction yes, kemudian tinggal lihat komanya aja. Kalau the man who is wearing, kalau yang pakai who, adjective clause besok ya. Kemudian beda yang participle dengan gerund apa? Beda ya. Tapi gerund ini enggak saya jelaskan di materi ini supaya nanti enggak membingungkan. Kemudian penggunaan that di participle, the man that wearing. That nanti untuk adjective clause. Adjective clause kita bahas besok ya. Kemudian that the man bukan subjek, the man subject. Oke. Kalau di belakang dia menjadi objek. Oke, ya, the ink lovers. Wyoming bukan verb, bukan. Itu nama negara. Negara bagian. Kemudian masuk the ink, oke. Semua pakai ink, oke ya. Iya. Rekamannya ada ya, rekamannya ada. Oke, ya rekamannya ada. Oke. Kalau lagi nomor 11, menurut saya jawabannya rancu. Kenapa gak and he become, Pak? Untuk oke. Yang 11 belum kita jawab ya. Yang 11 ya. 11 belum kita jawab. Oke, 1 sampai 10 ini sudah saya jelaskan ya. Oke, next kita masuk ke yang nomor 11. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, di soal 1 sampai 10 yang saya tekankan adalah you have to find subject and verb. Anda nanti kalau mau tes TOEFL, ketika Anda writing, menulis juga ini, Anda harus menggunakan strategi yang sama kalau Anda mau tes IELTS di writing. Kenapa? Karena nanti kalau tulisan Anda grammarnya salah, maka writingnya juga skornya akan rendah. Dan polanya sama, subject verb seperti itu. Oke, next. Sekarang kita masuk ke yang 11. Yang 11. Ingat ya, kenali apa butuhnya, kenali yang keluar, yang muncul apa, maka nanti yang hilang nanti akan ketemu. Perhatikan ini ya. Di sini ada berapa koma? Ada 2. Nah, kayak gini kan. Subjeknya apa? Berarti kalau 2 kan tadi polanya positif ya. Berarti ini subjek. Good. Kemudian
Anda lihat, ada 2 koma kan ini? Oke. Berarti apa ini? Apositif. Apositif ya? Oke. Sekarang pertanyaannya. Yang dibutuhkan di sini apa kira-kira? Sudah ada subjek, sudah ada positif, yang hilang apa yang hilang? Yang hilang apa yang hilang? Yang hilang adalah verb. Oke ya? Yang hilang adalah verb. Nah, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Verb. Dah, simpel ya. Butuhnya verb. Coba Anda lihat dari A, B, C, D, mana yang murni verb. Anda lihat A, B, C, D, mana yang murni verb. Oke, mana yang murni verb? Jelas sekali ya. Yang murni verb adalah became. Kayak gini. Oke. Kenapa nggak pakai yang B and became? Kalau Anda menggunakan and, berarti ada kata kerja yang lain tidak? Kalau Anda menggunakan and, ada kata kerja yang lain tidak? Kalau Anda menggunakan and, ada kata kerja yang lain tidak? I sleep and swim. I go and run. I apalagi? Write and kayak gitu kan? Nah, seperti itu kan. Jadi and itu digunakan untuk menggabungkan 2 hal yang sama. Contoh ya. Saya punya a car and a train. Saya punya mobil dan kereta. And kan? A car sama train. I sleep and swim. Saya tidur dan berenang. Gini kan? Misal, she is smart and beautiful. Adjektif sama adjektif. Jadi, ini fungsi and menggabungkan 2 hal yang sama. Kalau Anda menggunakan and became, lawannya siapa ini? Lawannya siapa? Ada nggak? Nggak ada. Maka kita nggak membutuhkan and. Oke, kalau yang C, he was, kita nggak butuh subjek, kita butuhnya verb. Maka he was nggak bisa. Kalau yang and he came, apalagi? Ini ada kata sambung, ada subjek, ada verb. Padahal kita butuhnya cuma verb. Oleh karena itu, sekali lagi, coba Anda analisis, ini kira-kira yang muncul apa, nanti yang di titik-titik nanti akan ketemu apakah dia butuhnya verb, subjek, atau participle. Gitu ya. Oke. Coba sekarang waktunya next nomor 12. Tapi sebentar, nomor 11 sudah jelas atau belum? Kenapa kok jawabannya became? Nomor 11 clear? Clear ya? Oke. Good, kalau sudah clear kita akan masuk ke yang 12. 12 Anda lihat di sini ada subject experiments. Ini subjek. Experiments ini adalah subjek. Bla 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 show. Verbnya sudah ada belum? Sudah. Apa itu? Show. Subjek sudah ada, verb sudah ada. Berarti butuhnya apa? Kalau subjek sudah ada, verbnya sudah ada, berarti butuhnya apa? Tadi saya jelaskan yang bagian terakhir tadi. Kalau subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, butuhnya berarti dia membutuhkan verb atau apa? Participle. Kalau yang positif nanti pakai koma ya, participle. Nah, apa bentuknya participle? Ada 2. Dia menggunakan verb ing atau menggunakan verb 3 tanpa to be. Anda cari nih A, B, C, D, mana yang verb ing atau verb 3 tanpa to be? Yang A. Using, nah, ini adalah jawabannya. Loh, tadi katanya kalau verb ing itu adalah the ing lovers, ya. Nah, untuk yang the ing lovers yang saya maksud tadi adalah kalau butuhnya verb jangan dipilih verb ing. Tapi kalau butuhnya participle, dia bisa memilih verb ing atau memilih verb 3, 2 ini. Kemudian Anda tanya, wah saya kok bingung ya, kapan butuh participle, kapan butuh verb. Nah, sekarang Anda lihat ya. Anda lihat nomor 9. Kita lihat nomor 9, subjeknya ada? Ada. Verbnya ada? Bedouin, moth, and nasr. Oh, enggak ada. Berarti butuhnya apa? Verb. Tetapi yang nomor
12, subjeknya ada, verbnya ada, maka butuhnya participle. Jadi kalau subjeknya sudah ada, tapi verbnya belum ada, carilah jawaban verb. Tetapi kalau subjeknya ada, verbnya sudah ada, maka carilah jawaban participle. Caranya seperti itu. Next, nomor 13. Oke. Bentar ya, saya lihat waktu dulu. Karena 7:30 kita masuk kelas yang selanjutnya. Oke, masih ada 15 menit. Subjeknya ya. Cars. Oke. Subjek. Verbnya sudah ada? Sudah. Apa? Need. Oke ya. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka butuhnya apa? Participle. Ya kan? Nah, participle-nya ternyata ada 2. Apa itu? Used sama using. Wah, gimana ini kalau dua-duanya muncul? Kalau dua-duanya muncul, kita pakai logika yang me atau yang di. Yang me atau yang di. Kalau yang me berarti verb ing, kalau yang di berarti verb 3. Contoh ya. Mobil yang menggunakan mesin hybrid atau yang digunakan mesin hybrid. Nah, secara makna pastinya yang menggunakan. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi sekali lagi, kalau sudah ada subjek, sudah ada verb, butuhnya participle. Kemudian, nah di sini kita lihat karena dua-duanya keluar, kita bisa melihat mana yang me sama mana yang di. Gitu ya. Oke, next. Kita lanjut. Berikutnya 14. Nah, 14 ini permainan koma lagi. Kalau koma berarti permainannya siapa? Apositif. Yuk kita cek lagi nih permainan apositif. Karena dia pakai koma. Komanya 1 ya, komanya 1. Kalau Anda jawab A, berarti subjeknya the greyhound, verbnya can achieve. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena antara subjek dan verb tidak bisa dipisah 1 koma. Kalau saya jawab B, sama, subjeknya the fastest greyhound, oke, verbnya can achieve, nggak bisa dipisah 1 koma. Yang C, the fastest dog greyhound, ini adalah subjek, oke, verbnya can achieve, pisah 1 koma nggak bisa. Maka jawabannya adalah yang D, the fastest dog, the greyhound. Nah, ada 2 koma kan? Baru bisa. Jadi antara subjek dan verb dipisahnya pakai 2 koma. Jadi kayak gini, subjek 2 koma, apositif verb. Kayak gini. Jadi kalau misalkan subjek sama verb pakai 2 koma. Kalau pakai 1 koma berarti apositif, subjek baru verb. Nah, ini kan? Oke ya. Oke, next, lanjut. 15. Ya. The North Pole, subjek. Oke, kemudian subjek butuhnya apa? Latitude, oh belum ada verb. Oke, verbnya mana? Has, ya mungkin. Is having, ya bisa mungkin. Kemudian which is having, ini adjective clause, tidak. It has subject verb. Nah, jawabannya mana? Kita lihat ya. Has ini untuk menyatakan realita. Kemudian kalau is having, ini menyatakan proses. Nah, contohnya ya. Contohnya ya, she has a car. Dia punya mobil. Ini realita apa proses? Dia punya mobil. Realita. Ya. Kalau misal kemana si A ini kok nggak masuk? Ya. Kemudian Anda menjawab, she is having a meeting. Dia sedang ada rapat. Nah ini menunjukkan proses. Nah karena ini tentang latitude of something, ya, maka kita menggunakan yang A. Has, North Pole has latitude of 19 degrees north. Menunjukkan arah, maka kita menggunakan yang has. 16. Berikutnya, sebentar. Oke, ya 16 ya. On. Berarti on. Ada pertanyaan dari Kak Enggar, mungkin muncul, mungkin ya, mungkin muncul. Oke, sekarang kita lihat on. Gimana tadi di apa? Kalau strateginya kalau pakai on tadi dicoret. Ya kalau dicoret aja. Oke.
Met apa? Bertemu verb. Berarti kurang apa? Subjek. Syarat subjek apa? Kata benda. Relaxing, great, healthy tidak bisa menjadi subjek, ya. Karena dia adalah kata sifat. Maka jawabannya yang D, a friend of mine. Nah, jadi temukan butuhnya apa, kemudian kebutuhannya itu dicari di sini. Next, 17. On. Diapakan kalau on? Dicoret. Oke, subjeknya mana? The plants. The plants. Ada S-nya ya? Ada. Outside, preposisi kan? Dicoret. In, preposisi coret. Off, coret lagi. Sudah? Photosynthesis after getting the sun, belum ada verbnya kan? Maka butuhnya verb. Mana yang dicoret? Preposisi, coret. Preposisi, coret. Kemungkinan C atau B. Nah, karena subjeknya sudah ada S, ya berarti verbnya tanpa S. Mana yang tanpa S? Yang B. Proses ini verb asli, nggak ada tambahan ES-nya. Nah, kalau yang C ini tambahannya. Berarti yang C ini salah, jawabannya yang B. Proses ini memang asli. Jadi ini kok ada S-nya? Ini bukan S tambahan, ini memang S asli. Kalau yang S tambahannya yang ini. Next, 18. Grow, verb. Verb. Oke. Kemudian butuhnya apa? Butuhnya di sini adalah subjek. Mana subjeknya? Above, ya, dicoret. Oke, preposisi for juga dicoret. Oke. Kemudian yang C, tundra plan subject, verbnya are found, subject and verb. Oke. Padahal butuhnya apa? Subjek. Kalau Anda jawab yang C ini, berarti Anda double verb nanti. Are found sama grow. Maka jawabannya yang B, tundra plants. Subjek diikuti oleh verb. Oke, relaxing bisa jadi subjek, bisa jadi gerund, bisa. Tapi di konteks itu tidak bisa menjadi pelengkap kalimat tersebut. 19, ada preposisi lagi, diapakan? Dicoret. Kemudian butuhnya apa? Kita lihat from New York, ada verb land. Oke. Berarti kurang apa? Subjek. Mana subjeknya? On, preposisi dicoret. Inside dicoret lagi. Above dicoret lagi. Pokoknya preposisi coret, maka jawabannya yang C. Gitu ya. Oke. Preposisi nggak boleh di depan kalimat ya. Boleh ya. Oke. Grow, grew, grown ya. Terakhir 20. Coba saya lihat waktunya. Ya, masih cukup. On ya. Coret lagi. Oke, coret ya. Kemudian ada magically hypnotize. Nah, ini verb. Berarti kurang apa? Subjek. Preposisi dicoret. Ya kan? Before, ya kan kata sambung. Kita nggak butuh. Butuhnya subjek. Dicoret. To, preposisi coret. Maka jawabannya magician. Kenapa? Karena dia adalah subjek. Dari mana tahu subjek? Subjek adalah kata benda. Gitu ya. Oke, sekarang langsung masuk. Nah, ini tadi ada yang bilang bahwa kalau kerjakan bareng-bareng kayak gini enak, tapi kalau kita latihan kok susah ya. Nah, sekarang kita praktekkan ini kira-kira susah apa tidak. Coba ya, coba kita lihat nomor 1, 2. Ingat ya, strateginya tadi ya. Strateginya Anda lihat yang muncul apa, yang butuh apa, nanti Anda cari di A, B, C, atau D. Kalau sudah ada subjek, dilihat verbnya sudah ada belum? Belum. Maka dikasih verb. Tapi kalau verbnya sudah ada, maka dikasih participle. Oke, 2 soal 1 menit. Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab 2 soal. Coba saya timer 2 menit. Oke, sorry 1 menit untuk 2 soal. Anda pikirkan dulu kira-kira apa jawabannya. Oke, submit now. Yuk jawab. Submit now. Submit now. Submit now. Oke, submit now. Ini sambil saya ngecek.
Oke, submit now, submit now. Oke, oke. Mm, 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 mm. Oke. Iya, 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 iya. Oke. Mm, mm. Bentar ya. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Oke. Oke, good. Saya cari The Ink Lover ternyata sudah tidak ada di kelas ini ya. Oke, alhamdulillah. Sudah tidak ada The Ink Lover. Excellent. Ya, oke. Sudah nggak ada The Ink Lover. Oke, perhatikan nomor satu. Nomor satu ada subjek. Oke. From, diapakan from teman-teman? Dicoret dulu ya. With, coret dulu ya. Ketemu apa? Verb. Berarti butuhnya di sini verb atau participle. Karena verbnya sudah ada, kita butuhnya participle. Mana yang salah? A itu salah. Kenapa salah? Karena dia verb. Ingat ya, participle kalau enggak verb ing ya verb 3. Kalau that produce, ini adjective clause maknanya aktif, nggak bisa. Oke. Berarti antara verb ing sama verb 3. Anda lihat rubber. Ya, rubber. Rubber itu kira-kira, karet, kira-kira itu yang memproduksi atau yang diproduksi. Kita terjemahkan dia pastinya yang diproduksi. Ya, berarti jawabannya bukan B tetapi produce. Produce from. Kalau Anda menggunakan producing, nanti diikuti objek. The company producing a product, kayak gitu bisa. Ya, tapi kalau ada from-nya berarti produce, dia pasif. Gitu ya. Next, nomor 2. Cool ya. Nomor 1, coba saya lihat ya. Nomor 1, oke. Yang salah, yang masih salah nggak apa-apa. Coba saya lanjutkan nomor 2 ya. Karena waktunya mau habis. Nomor 2, coret ya. Whole house subject. Oke. United States, sudah ada verbnya belum? Belum ada. Berarti mana yang cari verb? Nah, tadi saya cari nih. The Ink Lover ada nggak? Ternyata nggak ada yang milih C. Good. Alhamdulillah. Berarti sudah tobat ya. Tuh bukan verb ya. It ini subject verb. Berarti jawabannya yang D. Oke. Dari dua soal ini, saya ingin menekankan bahwa ketahui mana yang muncul, nanti yang hilang akan ketahuan. Oh, ternyata ini butuhnya ini. Kalau Anda sudah tahu itu, Anda tinggal mencari apakah dia di A, di B, di C, atau di D. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir, 1 menit lagi. Soal yang terakhir, 2 soal, waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit. Oke, submit now. Yuk. Oke. Oke, yuk lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nomor 1, apa preposisi ya? Coret. Oke, coret. Kemudian di sini ada verb. Maka orang apa? Subjek. Mana yang dicoret? 1, 2, subjek verb 3 dicoret semua. Karena kita butuhnya subjek, jawabannya C. Ya, simpel kan? Oke, the last one sekarang. Coba kita analisis. Given ini verb 3. Give, gave, given. Verb 3 kan pertanyaan saya. Given ini dia verb atau participle? Coba Anda jawab di kolom komentar. Given itu kira-kira verb atau participle? Verb apa participle? Ada yang mengatakan verb, ada yang mengatakan participle. Oke. Verb 3 itu dianggap verb jika dia punya teman. Siapa temannya? Has, have, sama had. Kayak gini kan? Nah, jika dia punya teman. Nah, ternyata temannya nggak ada. Plankton, name, maka ini bukan verb.
Dia apa? Dia adalah participle. Nah, kita lanjut ya. The various of microscopic plants and animals found. Anda menemukan found di sini. Found itu bisa verb 2, bisa verb 3. Pertanyaannya, found di sini dia sebagai verb atau sebagai participle? Coba dijawab. Found sebagai verb atau participle? Oke, ya semua sepakat menjawab verb. Ada yang participle. Oke, mana yang benar? Perhatikan ya. Kalau sebagai verb, found itu apa sih maknanya found? Menemukan. Berarti verb menemukan. Kalau dia sebagai participle, maknanya yang ditemukan. Yang ditemukan. Oke, menemukan sama yang ditemukan. Anda lihat. Coba ya. Binatang menemukan di air atau binatang yang ditemukan di air. Verb atau participle? Menemukan apa yang atau yang ditemukan. Berarti participle. Maka kalimat ini belum ada subjek, belum ada verbnya. Yang A bukan subjek verb, yang B cuma subjek, yang C cuma subjek, maka jawabannya D, plankton, subjek, verbnya adalah is. Nah, gini ya caranya ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Ini harus segera saya close karena teman-teman akan masuk sesi yang live mock test. Terima kasih, semoga pertemuan malam hari ini memberikan insight baru bahwa ternyata belajar TOEFL itu bisa semudah ini. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Saya close ya, karena kita akan masuk ke kelas live mock.